Kalau asal muasal Keceran, konon dulu Mbah Hair setelah mempunyai ilmu di bulan Mulud itu disuruh puasa. Setelah buka puasa itu ditetes mata, ditetes mata dengan air dan alatnya di situ pisau, sirih dan diikat. Itu tandanya kesakralan. Reaksi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel The Indonesian Culture. Ada Kang Aden. Di sini Kang Aden sedang duduk bersama-sama salah satu keluarga KSI TTKKDH yang ada di Kota Tangerang. Di sini Kang Aden mau menyapa dulu. Yang pertama ada Ketua KSI TTKKDH Kota Tangerang, Abah Ali Yunus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Waalaikumsalam. Dan juga di sini ada keluarga besar lainnya, tapi yang tidak boleh sampai kelewat ini ada Abah kesepuhan kita, Abah Muklis, ya, masih ganteng di usianya yang sudah muda, sudah muda. Sudah pernah muda. Pernah muda. Yang pasti beliau Abah ini pernah mengalahkan hati emak. Sampai sekarang emak tidak bisa kalahin hati, ya. Kang Yunus, ini Kang Aden memperhatikan di dalam belantika budaya yang ada di Nusantara bahkan di dunia, ini di Kota Tangerang termasuk salah satu aktif, ya, berbagai kegiatan budaya. Salah satunya adalah di bawah bingkai KSI TTKDH, ya, keluarga Cimande yang ada di Bantu di Kota Tangerang. Ini sudah sering menjalankan beberapa kegiatan. Nah, ini ada rencana tahun ini ada kegiatan apa rencana di Kota Tangerang? Mungkin bisa kita info-info ke para sahabat pencinta budaya yang ada di Nusantara. Siap. Insya Allah mungkin ya Kota Tangerang itu kepengen sih ada lagi gaung budaya. Pengen ada gaung budaya. Tapi dalam waktu dekat Insya Allah kita di bulan Oktober ada Lebaran Cimande. Lebaran Cimande. Jadi Lebaran bukan cuma Lebaran Idul Fitri, bukan Lebaran Idul Fitri, cuma Lebaran Idul Adha, ya? Bukan Lebaran Idul Adha. Bikin ini bidang kan? Oh bukan. Mohon maaf, ini bukan urusan begitu. Ini Lebaran Cimande. Inspirasi Lebaran Cimande ini gimana? Inspirasinya itu ambil daripada kata kasepuhan. Kata kasepuhan, ya. Bahasanya setiap Keceran itu adalah lebarannya orang-orang Cimande. Tiap di bulan Keceran itu adalah lebarannya orang-orang Cimande. Ya. Oke. Jadi di dalam Lebaran Cimande ini ada apa aja? Di Lebaran Cimande itu ya tadi ritual kecerannya. Ya, ada ritual keceran. Ya. Itu udah tidak bisa dilepas, ya? Ya, siap. Kalau boleh tahu di Kota Tangerang ritual keceran sudah dilaksanakan berapa kali dan dari tahun berapa? Ritual keceran itu setahu saya itu dari 98 99. Berarti udah lama, ya? Itu di Mabes, ya, di Mabes DPD Kota Tangerang, ya. Sebelumnya sudah pernah dilakukan juga itu di Cikoneng, Mejatake itu sebelumnya. Nanti Abah Muklis cerita sedikit tentang keceran, ya, singkat, ya. Nah, berarti selain daripada ritual keceran ada apa lagi nih di Lebaran Cimande? Ada pagelaran seni budaya. Pagelaran seni budaya. Iya, ada santunan yatim piatu dan duafa. Ini selalu, ya? Alhamdulillah itu sudah 23 tahun kita laksanakan santunan yatim piatu dan duafa. Ya. Kalau secara kegiatan Lebaran Cimande ini sendiri, rencana di tahun ini dilaksanakan kapan? Insya Allah ya di bulan Oktober. Tanggalnya sudah ketahuan? Tanggalnya belum, tanggalnya belum ketahuan. Namun nanti kalau untuk ritual kecerannya sendiri? Ritual keceran sendiri Insya Allah di tanggal 6 Oktober, Kamis malam Jumat. 6 Oktober, Kamis malam Jumat, ya. Sudah langsung fit, ya? Tanggalnya sudah karena ketahuan, itu ya? Sesuai dengan jadwal kita, jadwal rutin. Oke. Siapa saja tuh yang datang di acara ritual keceran? Biasanya di keceran kita di Lebaran Cimande itu banyak, selain dari pendekar-pendekar KSI TTKKDH, baik dari kota, tamu dari daerah-daerah yang lain, wilayah, juga dari perguruan-perguruan yang lain. Oke. Kalau yang dari keluarga sendiri ini siapa, murid-murid atau? Ya, murid-murid daripada kasepuhan. Ya, jadi nyambung nih, ya, ikatan mereka pertama kali mungkin belajar sama kasepuhan. Nah, ya. Tidak terini. Yang uniknya itu, Abi, di Lebaran Cimande itu di ritual keceran kita
itu kan murid dari kasepuhan, dari guru-guru besar kita itu sudah keluar wilayah. Ya, keluar Tapi wilayah ini misalkan ke daerah, ada yang di luar pulang Jakarta, kampung, pulang kampung, di ya. Jawa, Ya. Sumatera, segala tetek Ya. lah. Mereka tahu dan yakin setiap jadwal kecerahan itu pasti mereka datang tanpa diundang. Itu kumpul. Kumpul Masya tanpa Allah. diundang. Itu sudah rutin. Biasanya berapa banyak yang hadir di acara ritual kecerahan yang dilaksanakan? Biasanya kalau dulu pernah sampai 1.200. Iya. Nah, kemarin berhubung Covid, Iya. kita tutup kerhan, Iya. 600-an hadir. 600 ya, tapi itu bohong. Sepertinya 1.000 juga. Iya. yang tahun kemarin 2021 itu lebih banyak lagi. Itu bohong, itu orang rame kok. Ya tapi artinya itu sebagai bentuk apa ya, semangat dan Iya. sebagainya. Jadi itu sahabat-sahabat, ini ada Lebaran Cimande. Lebaran Cimande masih tentatif waktu ya. Ya, Jadi ini mungkin sebagai bagian promosi budayanya, Siap. secara TTKDH-nya mungkin Ya. Cimandenya. Sedangkan yang sudah tidak bisa diganggu-ganggu adalah ritual tradisi kecerannya. Keceran. Ya, karena ini mungkin ikatan batin antara guru, murid segala macam. Nah mungkin Abah Mukhlis mungkin sedikit lah mengulas tentang keceran ini ya. Mungkin dikit. Jadi Sebentar Pak. Rudi pindah posisi Om Rudi. Ngomong pelan-pelan aja Pak. Pindah posisi. Enggak miliknya. Jadi kenapa kita rubah nama dengan Lebaran Cimande? Awalnya kan keceran, kita rubah dengan Lebaran Cimande. Kalau kata keceran itu hanya sesifat lingkung itu saja, keluarga. Kalau Lebaran itu besar. Iya. Karena kalau di Islam itu hari raya Idul Fitri, sebelum hari raya kita ngadakan puasa dulu. Iya, betul. Setelah puasa, takbiran, terus sholat Id, kita Betul. Lebaran. Betul. Nah, kenapa kami bisa ngadakan Lebaran Cimande? Iya. Setiap bulan bulan sebelum dari tanggal 1 gitu kami suruh Puasa. anak-anak suruh puasa. Berapa? Itu dari tanggal 1 sampai tanggal yang ditentukan itu. Oke. Nah setelah itu kita berbuka puasa. Ya. Udah berbuka puasa, kita buka bareng-bareng, bersilaturahmi. Nah disitulah kita salam-salaman, saling berpelukan. Disitulah namanya Lebaran Cimande. Hikmatnya iya. itu yang tandanya keislaman dari orang-orang Cimande. Ya. Nah gitu loh, makanya kami rubah dengan Lebaran Cimande. Bahkan ini ada bahasa. Bahkan ini ada bahasa juga kemarin saya tahu. Ini ada Lebaran Cimande di Kota Tangerang. Ada. Kami sendiri di Cimande sendiri nggak ada namanya Lebaran. Nah itulah. Nah, itulah. Iya. Itulah makanya kami rubah dengan prinsip Lebaran Cimande. Jadi itulah keguyuban orang-orang TTKDH yang namanya Lebaran. Iya. Kita saling pelukan, saling minta maaf. Disitulah kita kirim hadiah puji, gitu kan. Setelah itu kita makan bareng-bareng. Itulah sakralnya. Jadi Gitu loh. ada tradisi yang sudah tidak bisa dilepaskan tadi, tradisi kecerannya di dalamnya. Tapi ini ada bingkai besarnya sehingga menambah kehikmatan. Kehikmatannya itu. Seperti itu. Dan mungkin sedikit Bang Mukhlis ya, keceran itu sendiri kan ini sesuatu yang memang kayaknya kuping kita itu kalau udah keceran udah identik dengan Cimande lah. Iya. Nah ini keceran itu sendiri mungkin sedikit cerita gimana sih asal muasalnya Pak? Sedikit cerita. Kalau asal muasal keceran, konon dulu Mbah Hair setelah mempunyai ilmu di bulan Mulud itu disuruh puasa. Setelah buka puasa itu ditetes mata. Ya. Ditetes mata dengan air dan alatnya di situ pisau, sirih dan diikat. Itu tandanya kesakralan. Kesakralan bahwa orang Cimande seperti ini harus tajam seperti pisau. Ya. Harus hijau daunnya seperti Islamnya seperti itu. Diikat harus Jangan terpecah belah. jangan terpecah belah. Yang intinya itu. Karena Sebentar Pak, pisau itu tajam seketnya. ya tajam supaya kita punya pemikiran dan penglihatan sangat tajam dan peka terhadap sesuatu yang belum
kita ketahui. Peka lingkungan, Ya. peka keadaan, peka orang-orang di sekitar. Ya, seperti itu. Kemudian warna hijau adalah Tandanya keislaman. Keislaman. Nah, orang Cimande itu harus seperti itu, jangan dilupakan. Damai, tentram, jujur apa? Iya, seperti itu. Yang ketiga tadi Diikat dengan benang supaya kita seluruhnya jadi satu. Jangan terpecah belah. Sesuai dengan talek. Ya. Harus patuh kepada orang tua, guru, orang tua karo. Ratu, orang tua karo. Orang tua karo itu? Orang tua karo itu artinya seperti mertua guru-guru kita yang terdahulu. Gitu loh. Makanya siapa-siapa yang tidak patuh dengan hal itu, masalah talek, insya Allah itu akan ada. Ada apanya lah gitu lah. Ada apanya. Iya. Ada sesuatunya. Iya. Kita tinggal liatin saja. Iya. Makanya kita jangan terpecah belah, jangan melawan Iya. ke guru, apalagi orang tua, karena orang tua itu yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membiayai kita. Guru itu adalah yang mendidik kita dari yang tidak bisa sampai pinter. Ratu itu adalah yang membimbing, yang membuat aturan-aturan yang ada yang jelas. Orang tua karo artinya yang memberikan petuah-petuah kepada kita-kita sebelum kita. Itulah kalau kita pengen paham orang Cimande, baca talek nomor 1. Nggak usah kemana-mana dulu ya? Nggak usah kemana-mana dulu. Insya Allah itu akan memahami itu orang Cimande. Jadi nyambung kembali ke tadi terkait dengan filosofi, ada pisau hijau, daun, kemudian diikat. Ada lagi selain itu Pak filosofinya? Ada air. Air. Nah, ya, biar lengkap, belum lengkap. Air itu sifatnya jernih, Ya. putih, Ya. dingin. Ya. Nah, orang Cimande seperti itu, harus jernih pemikiran dan dingin di kepala, Bikin adem. adem. Nah, Kasarnya jangan tidak jadi provokator. ya, Gitu ya? seperti itu. Salah satunya. Di situ di situ ada bumbunya. Ya. Kenapa bumbunya itu kita ambil dari pusaran makam guru kita pendiri Cimande. Ya. Sifat tanah warnanya apa? Coklat. Merah. Oh, merah. Ya. Ya. Kita boleh bernyala-nyala, Ya. boleh kita menggebu-gebu, Ya. tapi kita harus ada aturan. Ya. Karena sumsum kita kalau nggak ada aturan akan ceklok. Ya, disitulah makanya dijadiin dengan satu air supaya jadi satu. Ditetesan ke mata biar ada. Itulah filosofinya. Iya. Dan itu selalu dilaksanakan pada Bulan Mulud. tidak bisa di bulan lain. Tidak bisa. Kalau selain bulan Mulud itu namanya pereh. Pereh. Kalau di bulan Maulid ini keceran. Keceran. Kalau selain bulan Mulud pereh. Ya. Itu hanya simbolis, habis di itu bisa dikereh, itu bukan pakai pisau, hanya pakai daun. Ya. Kalau bulan Mulud itu harus pakai pisau yang dibungkus dengan itu. Dan pisaunya pun bukan pisau sembarang. Bukan pisau sembarangan. Oh. Alhamdulillah. Beli di pasar gitu. Beli di pasar. Bisa. Tapi harus benar-benar pisau itu yang sakral. Ya. Jangan pisau dapur. Itu harus pisau belati Ya. yang diharuskan dari zaman dulu sampai turun. Alhamdulillah kalau Abah Muklis punya pisau itu dikasih langsung dari guru. Ya. Harganya pun nggak seberapa. Ya. Zaman tahun 90 600.000. Dulu 92 itu harganya 600.000. 92? Pisau itu. Dulu 92. Kayaknya cap garpu itu ya. Iya, Solingan Jerman. itu. Wah, itu kita kalau para penyembelih cap garpu itu lah jaminan. Itulah. Pisau itu tidak bisa dibuat apa-apa selain kecer. Iya. Tadinya besar, Ya. pisau itu alhamdulillah sekarang tinggal segede gini. Hampir 20 tahun. Tidak diasah. Oh, Masya Allah. Ya. Tidak diinikan, itu habis dengan air. Jadi intinya pisau keceran itu nggak bisa pisau habis nyembelih ayam. Nggak bisa. Itu harus pisau yang sakral. Iya, baru Sikro yang harus yang penuh Ya. karomah. Ya.
Naruh pisaunya pun nggak boleh sembarangan. Ya. Harus benar-benar disimpan rapi, bukan kita mengeramatan satu pisau ya. Karena ini pesan dan titipan guru, amanah guru. Jadi intinya kenapa pesan guru begitu? Tadi talek nomor 1, Iya. taat, ikuti, Ya, seperti itulah. Jalankan. Kalau tidak taat, insya Allah nanti ada akibatnya. Jadi dulu itu ya ngobrol-ngobrol ringan tentang budaya bersama keluarga besar KSI TTKDH Kota Tangerang. Mudah-mudahan boleh hadir siapa saja. Boleh. Ya nanti dikabarin ya waktu dan tanggalnya. Kalau Kang Aden, insya Allah pasti hadir. Ya. Atur nuhun. Salam salam KSI TTKDH. Satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.